Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Firdausi Nurul Milati dengan NIM 214110102042 dan rekan saya Yasmin Nikmatul Ula dengan NIM 214110102114. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peran dan Manipulasi Pemerintah Terhadap Media. Untuk materi yang pertama, kebebasan pers dalam media. Teori perkembangan media, yaitu media harus menerima dan mengambil alih tugas pembangunan sesuai dengan kebijakan nasional ini. Kebebasan media dibatasi oleh prioritas pembangunan ekonomi dan sosial. Media massa harus mengutamakan konten tentang budaya dan bahasa nasional. Media harus mengutamakan berita dan informasi dari negara-negara berkembang lainnya yang memiliki ikatan geografis, budaya, atau politik yang erat. Wartawan dan media massa lainnya memiliki tanggung jawab dan kebebasan hati nurani untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi. Juga karena kelas negara berhak menginterupsi atau membatasi pembangunan. Kegiatan media, penyensoran, subsidi, dan kontrol langsung terhadap media. Model pembangunan media yang menjadikan pers sebagai instrumen politik pemerintah, penggunaan sensor kebebasan pers, dan kontrol pemberitaan yang ketat mengancam kekuasaan pemerintah karena cenderung mengkritik pihak lain. Dan untuk materi yang kedua yaitu peran humas pemerintah dalam pemasaran city branding melalui media massa. Bagi humas pemerintah, pemeran city branding dapat disalurkan secara efektif dengan menggunakan jenis media massa yang tepat. Dalam hal humas, pemerintah merencanakan dan mendistribusikan city branding melalui media massa. Strategi bauran promosi dalam pemasaran city branding harus dibuat dengan menggarap konsep promosi melalui public relation. Public relation merupakan proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi, persuasi kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Teori MRT yang dikenalkan oleh Duff dan Langell digunakan sebagai pemandu dalam menggambarkan pemasaran city branding yang dilakukan humas pemerintah. Humas pemerintah memilih media massa sebagai media promosi city branding karena bagi humas pemerintah dengan menggunakan media massa atau pers merupakan cara yang cukup efektif dalam sebuah kegiatan promosi city branding yang memiliki banyak aset yang dapat ditonjolkan melalui berita dan feature yang akurat. Langsung saja tanpa salam, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mila yang dimana tadi sudah memaparkan sedikit tentang kebebasan pers dan peran humas pemerintah dalam pemasaran city branding melalui media massa. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi tentang manipulasi pemerintah terhadap media dan isu-isu pemerintah. Adapun manipulasi pemerintah terhadap media sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempengaruhi lingkungan, yang dimana pemerintah mengetahui kemampuan media pengambilan keputusan. Seringkali pemerintah mencoba mempengaruhi liputan media. Yang kedua yaitu trial balance and leak. Trial balon di sini merupakan balon untuk memantau cuaca yang dimana pemerintah sengaja membocorkan draft tersebut dari berbagai sumber untuk pengujian respon publisitas. Sedangkan leak adalah kebocoran informasi rahasia dengan sengaja atas kehendak seseorang untuk membantu kebaikan bersama. Untuk memalukan birokrat, saingan atau atasan, mengungkapkan ketidakmampuan atau skandal. Yang ketiga yaitu stonewalling merupakan salah satu strategi pemerintah pers di mana pemerintah diam dan menolak menjawab atau menemui pers. Terakhir yaitu banjir informasi. Strategi pemerintah dalam memberikan informasi kepada pers dengan membanjiri pers
dengan banyak informasi. Dukungan politik kredibilitas media melalui dipertanyakan sebagai pengawas pemerintah ketika terjadi konglomerasi media dan media lebih mengarah kepada bisnis, apalagi pemilik media adalah pengusaha atau politikus. Yang kedua yaitu iklan kampanye bisa memiliki pengaruh terhadap sikap audiens terhadap tokoh politik. Tokoh politik yang fotogenik memiliki keuntungan yang lebih besar daripada yang tidak, dan tokoh politik yang memiliki anggaran besar juga memiliki keuntungan dibandingkan dengan yang tidak. Yang selanjutnya yaitu waktu siaran gratis. Terkadang media digunakan sebagai sebuah sarana kampanye oleh tokoh politik, apalagi ketika media tersebut itu dimiliki oleh tokoh politik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.